Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Jamaah yang berbahagia, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali yang berarti, adab berpuasa yakni mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjingi orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Muslimin yang dicintai Allah, keenam adab sebagaimana disebutkan tersebut akan diuraikan satu persatu. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyiban. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah makanan secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu ada tuntunannya di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, seperti madu dan kurma sebagaimana telah disebutkan. Nah, yang kedua ini menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja. Tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Sebagaimana dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi, ungkapan aku sedang berpuasa sebagaimana dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain pada bulan Ramadan. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama pada saat kita sedang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu menjauhi ghibah atau menggunjingi orang lain. Nah, menggunjingi orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak boleh, apalagi selama bulan Ramadan atau bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini, sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Nah, yang keempat yaitu menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali berdusta, kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Pada saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Juga, kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja, tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal tersebut sebagaimana disinggung Rasulullah dalam hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang berarti takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipatkan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Hadirin sekalian, yang kelima yaitu tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan, kita benar-benar harus dapat menjaga lisan agar tidak sekali-sekali menggunakannya untuk menyakiti orang lain seperti memfitnah, menghina, dan sebagainya. Lalu yang keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Pada bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak
kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain atau mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga kita, hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya, sehingga tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat gandakan di bulan suci ini. Ringkasnya, jangan sampai kita berpuasa sepanjang hari tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja. Sebab kita banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan demikian, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah dan mendapatkan ampunan Allah yang sebesar-besarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.